Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Wulandari Abidin. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar lahir dan batin. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman sebuah terapi yang ringan, nyaman, dan memberikan perasaan damai secara otomatis. Saya bilang secara otomatis, yaitu dengan cara terapi jalan kaki. Nah, apakah jalan kaki ini jalan kaki biasa aja? Ya, jalan kaki biasa aja. Tetapi ada sedikit ritual khusus yang harus teman-teman lakukan agar terapi ini berjalan menjadi sebuah proses, sebuah cara untuk menyembuhkan diri, untuk self-healing, merilis emosi-emosi. Oke teman-teman, kita mulai aja videonya. Teman-teman, untuk orang-orang yang memiliki trauma, luka batin, emosi-emosi yang terperangkap tidak hanya di pikiran aja, tetapi juga di perasaan, yang akhirnya mengendap di tubuh. Mengendap di tubuh mungkin, ya misalkan ada orang-orang yang bermasalah dengan keuangan, maka yang sakit adalah bagian bahu. Wanita yang bermasalah dengan pasangan atau dengan ayahnya, yang terkena adalah misalkan organ kewanitaannya dan lain-lain. Ini saking kuatnya emosi-emosi yang tidak dirilis, yang akhirnya menjadi sebuah penyakit. Orang-orang yang punya penyakit luka batin, trauma, orang-orang yang memiliki emosi-emosi yang tidak dirilis ini susah untuk dikasih nasihat, susah untuk dikasih motivasi, pencerahan. Makanya saya melakukan metode jalan kaki ini, karena tidak bisa orang yang sedang mengalami trauma itu dikasih sugesti-sugesti, itu susah. Kecuali mungkin hipnoterapi ya, tetapi hipnoterapi juga kan tetap menggunakan otak yang dipakai itu bukan otak yang sedang menjalani trauma. Jadi begini teman-teman, ketika kita ngobrol sekarang nih, yang aktif itu otak bagian yang lain yang bisa tersugesti. Dan otak ini bisa aktif hanya ketika kita rileks, ketika kita santai kayak gini. Tetapi ketika emosi naik, trauma muncul, yang aktif itu adalah otak reptil kita. Di otak bagian reptil ini adalah mode survival, mode bertahan hidup. Di mana 5 hal ini yang akan aktif, mode bertahan hidup. Itu kan ada 5F. Teman-teman kalau sudah nonton video saya sebelumnya pasti tahu apa itu 5F. Ada freeze, ada flight, ada fight, ada fuck, ayo apa lagi? Nah, dari mode survival ini sangat susah ketika kita ngasih motivasi, ngasih pengetahuan. Jadi, ya karena orangnya kan nggak rileks ya, orangnya nggak rileks. Di sini orangnya tuh kaku, di sini orangnya tuh ya orang-orang yang cemas gitu loh. Orang-orang yang berada di lingkungan wilayah otak reptil ini bisa diatasi dengan gerakan-gerakan fisik. Karena motion creates emotion. Gerakan menciptakan emosi. Begitu juga sebaliknya, emosi menciptakan gerak. Kalau kita happy, kita hore, ini kan gerakan tangan, atau kita jalan lebih cepat, itu kan emosi menciptakan gerakan. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dengan teman-teman melakukan terapi jalan kaki, ini bisa teman-teman cara untuk memeluk otak reptil agar kita bisa menjadi rileks dan akhirnya kita lari ke otak bagian lain yang bisa tersugesti dengan kalimat-kalimat positif. Bisa tersugesti dengan hal-hal yang baik. Terapi jalan kaki ini ada syaratnya teman-teman. Teman-teman kalau lagi ngerasa cemas, lagi ngerasa traumanya muncul ya, sakit hati, emosinya tuh tiba-tiba meledak, silahkan teman-teman biasakan pagi atau sore, nggak usah lama-lama, 15-20 menit sebetulnya cukup, apalagi kalau sampai setengah jam, wah mantap itu. Teman-teman silahkan lakukan, keluar dari rumah, jalan kaki, dan jalan kakinya itu harus lambat, nggak boleh cepat, nggak boleh, harus lambat. Kenapa? Karena ketika lambat, kita membuat diri kita, otak kita berada di zona mindfulness. Kita kan serba cepat ya,
Kita nunggu balasan aja dari orang nggak dibaca, cuman centang satu WhatsApp, kita udah mulai kesel gitu, nungguin, nggak sabaran. Ini karena kita tidak terbiasa mindfulness. Jadi jalannya harus lambat sekali. Dan menikmati semua yang ada. Ada burung, ada langit, mau mendung kayak mau apa, nikmati. Kalau teman-teman jalan kakinya sambil nyeker, lebih mantap lagi, lebih keren lagi. Tapi kalau belum bisa nyeker nggak apa-apa, misalkan pakai sandal atau pakai sepatu. Teman-teman jalan kaki, apapun yang dilihat, benda mati, benda hidup, berikan doa, berikan pujian, berikan terima kasih. Ini teman-teman energinya sudah lebih tinggi daripada cinta. Cinta itu kan level energinya 500 ya. Kalau teman-teman perhatikan peta kesadaran yang dibuat oleh David Hawkins, cinta itu kalau nggak salah 500 kekuatan energinya. Tapi ketika kita sudah bisa mendoakan orang lain, mengapresiasi orang lain, berterima kasih tidak hanya kepada orang lain, termasuk benda mati, jalanan, tower, bangunan, benda hidup juga nggak harus manusia, ketemu kucing, ketemu pohon, lakukan terima kasih, kasih penghargaan, beri doa, melebihi dari 500, sudah joy, sukacita, 540. Bayangin teman-teman, melebihi dari cinta. Gimana ini nggak menyembuhkan? Melebihi dari cinta. Jadi teman-teman jalan kaki, lambat, santai aja, dan lihat, jangan cepat pokoknya. Lambat, lihat, ketemu pohon, doakan. Kalau bisa sambil disentuh. Dalam hati boleh diucapkan, lebih bagus lagi. Tapi mungkin takut dibilang orang gila ya. Ketemu pohon, pegang daunnya, pegang pohonnya, pegang hatinya, karena ini paling besar energinya. Hati dibanding otak lebih besar kekuatan elektromagnetiknya. Kita semua kan punya kekuatan elektromagnetik ya. Pegang hati di sini ya. Jantung sih ya. Sebetulnya ini jantung bukan hati kalau hati di sini. Tapi kalau itu bahasa medis. Jadi pegang jantung kita, hati kita sama pohon. Makasih ya pohon, kamu udah berdiri di sini, bikin kita semua adem. Kamu diem, udah ngasih oksigen ke kita. Makasih ya, gitu, atas jasa-jasa kamu. Lagi jalan kaki, sambil lihat aspalnya, sambil lihat paving blocknya. Makasih ya, kamu hebat banget. Kamu bikin kita semua jalan di sini, orang-orang pada nyaman, anak-anak main sepeda. Padahal kamu tuh tugasnya cuma diinjekin orang gitu. Ada kucing, kita doakan. Kucing, siapapun yang kamu lewati, semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu hinggapi. Ketemu tukang dagang, doakan. Ya Allah, semoga tukang cilok ini dilebihkan rezekinya hari ini. Disehatkan fisiknya, agar dia bisa terus menjadi tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah. Ketemu bangunan, doakan. Siapapun tinggal di rumah ini, saya doakan agar selalu bahagia, menemukan berbagai kedamaian di rumah ini. Jalan lagi, ketemu security, doakan dalam hati. Semoga security-nya semakin amanah. Semoga security-nya semakin taat menjalankan pekerjaannya, biar kita semua aman. Makasih Pak Security, mudah-mudahan selalu sehat. Lakukan itu teman-teman, setiap hari, pagi dan malam, sore hari, kok malam hari sih? Jika teman-teman lakukan ini secara intensif, minimal 21 hari aja. 21 hari aja, ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Teman-teman kan tahu sendiri, kalau nonton video saya sebelumnya, dari kebiasaan, akhirnya menjadi perubah nasib. Awalnya dari merubah kebiasaan dulu. Kebiasaan ini dimulai dari perasaan-perasaan kita. Jadi dari perasaan ini munculkan apresiasi, munculkan rasa terima kasih, munculkan penghargaan, munculkan doa. Ini akan baik teman-teman, dan ini sudah saya lakukan selama bertahun-tahun. Silahkan teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan ya, ini ikhtiar kita ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengusahakan agar kita sehat lahir dan batin? Terapi jalan kaki, tidak perlu menggunakan biaya. Gratis, tinggal kitanya aja yang mau jalan kaki. Oke teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Kalau mau ada kritik saran, silahkan. Nggak usah like, nggak usah subscribe, yang penting ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.